Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk, masih bersama narasumber kami dan juga masih ada Pak Hemi di ujung telepon. Pak Hemi, ada yang ingin saya tanyakan kembali terkait ujikir ini, Pak. Jika ini ada perusahaan dari pengelola taksi online sebenarnya sudah mendaftarkan armadanya untuk ujikir, namun sang pemilik kendaraan mungkin tidak mengindahkan seperti itu atau tidak mengikuti ujikir. Nah ini peraturannya harusnya siapa yang mesti ditindak nanti Pak seperti itu Pak? Jadi gini, waktu itu kita sudah pernah membuat press conference di mana Pak Dirjen Perhubungan Darat itu sudah menekankan bahwa apabila ada kendaraan dari suatu badan hukum yang sudah terdaftar di badan hukum tersebut tetapi tidak mengindahkan peraturan, maka badan hukum tersebutlah yang akan ditegur. Oke. Itu. Berarti dari pengelola taksi online yang akan ditegur seperti itu? Iya. Ditegurnya itu dalam artian gimana Pak? Kan ini kan ada kendaraan yang pemilik kendaraan yang tidak mau menjalankan. Artinya harus harus mengambil tindakan tegas kepada pemilik kendaraan itu atau bagaimana? Badan hukum tersebut kita kasih surat peringatan. Itu ada di PM 32-nya. Oke. Dan surat peringatan itu pasti akan menekan badan hukum itu untuk mengambil tindakan tegas artinya kan? Persis. Oke, baik. Nah, Pak Hemi, kalau tadi dikatakan permen itu yang berlaku mulai 1 Oktober itu, apakah masih ada badan hukum yang sampai sekarang belum mengikuti permen itu? Alhamdulillah sudah ya. Oke, artinya kalau dari badan hukumnya sekarang sudah tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada masalah sih. Oke. Ya. Oke. Ya, ini kita juga akan mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk melakukan interaksi dengan narasumber yang ada di sini juga. Atau mungkin yang juga sedang berusaha ya, aplikasi mungkin online ada juga ya, beberapa pemilik kendaraan yang ikut taksi online nggak ngerti juga mungkin ikut KIR ini seperti apa. Mungkin Pak Dedi bisa dijelaskan sedikit Pak. Ini prosesnya sebetulnya kalau kita mau KIR itu berapa lama prosesnya Pak? Sebenarnya kalau KIR-nya tuh kalau untuk tesnya juga cepat, sebenarnya sehari selesai. Sehari selesai? Sebenarnya sehari selesai. Yang bikin lama? Bikin lama ya karena itu tadi ada pelanggaran itu kan. Mungkin bahannya sudah gundul, separuh tidak rata, berarti kan ada masalah sama gardanya segala macamnya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi memang dalam Permenhub itu memang ada, kalau saya amati ada 3 poin ya. Yang pertama harus berbadan hukum. Terus yang berbadan hukum itu bisa BUMN, BUMD, PT ataupun koperasi. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh menetapkan tarif sendiri. Tidak boleh menetapkan tarif sendiri. Tarif sendiri itu maksudnya gimana? Ya tarif antara pemilik itu, misalnya saya dengan saya dengan pemilik kendaraan, dengan yang order misalnya, itu tidak boleh sampingin dan harus perusahaan yang bersangkutan yang menentukan tarif. Itu jelas ya. Jadi bukan jadi kayak tawar menawar di jalanan ya. Bukan tarif argo kuda seperti itu ya. Berarti ini yang berlaku dengan aplikasi online ini sudah benar karena mereka dari aplikasi itu sudah menghitung tarifnya. Sudah ada kira-kira harga atas dan bawah ya. Kalau semakin macet otomatis semakin mahal. Saya pikir oke lah, itu fair-fair saja. Nah berikut ada 4 ya. Yang berikut adalah ujikir itu. Yang keempat adalah SIM, pengemudi harus mempunyai SIM umum sesuai dengan spek dari kendaraan yang dikendarai. Kalau di atas 2000 otomatis dia sudah bawa B1 umum. Kalau di bawah 2000 dia harus menggunakan A umum. Boleh nggak kalau saya katakan kalau orang mau ujikir, kendaraannya mau diujikir itu sebetulnya dalam tanda kutip ya, semua fungsi harus berjalan dengan baik. Semua, kalau saya lihat speknya semua. Semuanya. Jadi tidak ada yang ditoleransi sebetulnya? Tidak, jadi lampu harus nyala semua, kanan kiri, wiper, segala macam harus nyala semua, seperti itu. Oke, paling cuma aksesoris saja mungkin kalau copot-copot boleh ya? Betul. Tapi yang jelas untuk semua fungsi. Ya, kalau untuk khusus kendaraan rental ini plat kan tetap hitam. Hitam, jadi tidak kuning karena tidak bertrayek. Jadi itu rental, jadi saya pikir tidak serumit mobil trayek karena untuk membeli trayek pun mahal sekali kan. Karena seperti itu. Jadi jangan khawatir, plat tetap hitam, jadi tidak terciri sebagai kendaraan umum sebenarnya ya. Cuma ada stiker kalau ini sudah lolos dari ujikir. Oke, baik. Ini kita sudah tersambung dengan ada penelpon dari Cengkareng, ada Bapak Rudi.
Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, Bu. Ya, ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, saya mau menanyakan, antara saya juga ini, Bu, driver Grab. Menanyakan itu untuk kirnya, Bu. Ya. Apa yang ingin ditanyakan, Untuk uji Pak? kir, Pak? Iya, ini Pak, maksud saya itu posisinya di mana posisi kirnya, Pak ya? Oh, oke. Oke, Pak Rudi ada di wilayah Cengkareng dan ingin mendaftarkan untuk uji kir di mana seperti itu untuk melakukan uji kirnya? Iya. Oke, baik. Tapi tidak ikut serta untuk aplikasi online seperti itu, Pak, kendaraannya? Iya, saya benar. Terus ini, Bu, nanyakan itu SIM-nya SIM apa, Bu ya? Oh, Bapak mobilnya apa, Pak? Avanza, Pak. Oh, Avanza. Avanza yang 1.500 ya, Pak? Atau CC-nya 1.300? 1.300, Pak. 1.300. Oke, Betul. berarti harus masih SIM A umum seperti itu ya, Mas Ya, Dedi ya? mungkin Pak Dedi mungkin Baik, bisa akan ngasih dijawab. ini Ya, terima kasih Pak Rudi. penjelasan mungkin. Enggak, Pak, saya mau nanyakan lagi, Pak. Oke, Ya. baik. Dengan total tadi saya dengar berita kan nggak mengetahui jumlah total Grab ini, Pak. Iya, Jumlah betul. apa? Kalau saya tahu saya sekitar ya 20 ribuan ada tuh, Pak. Wah, oke, baik. Itu datanya dari mana tuh, Pak Rudi? Sampai sekarang masih ada penerimaan tuh, Pak. Oh, Oke. oke. Nggak, angka 20 Ya, kan ribunya kita- itu, Pak Rudi, angka 20 ribunya itu dari mana Bapak dapat? Kalau data dari itu kan kelihatan, Pak. Di aplikasi itu kan kelihatan. Kita Oh, oke. registrasi di jumlah keanggotaan Oke. kita berapa orang gitu, Pak. Oke, Oh, baik, baik. oke. Tapi baik. itu Jabodetabek tuh, Pak, ini ya. Oke, baik. Baik, terima kasih, Yang Pak. pertanyaan lagi, Pak. Apa, Pak? Kita ini kan dipertanyakan kan ada disuruh selesaikan dulu semua izin-izin kita punya, ya maksudnya kirnya sama SIM-nya, ya kan? Dan tapi kan dipertanyakan lagi penerimaannya, Pak. Kenapa masih banyak tetap penerimaan terus gitu, Pak? Sedangkan Oh. kan mesti selesaikan dulu. Oke. Oke, ya. Kan katanya nggak boleh terima lagi, tapi kok terima terus itu apa itu, Pak? Kita kan Oke. menjadi driver Baik. bingung gitu loh. Baik, baik. Maksud saya yang ada dulu dibereskan dulu, ya kita kan yang pengemudi juga bisa tenang, Pak, resmi kan? Oke. Baik, ya. Jangan terima dulu, itu kan tambah, jadi kita kan bingung, Pak. Oke. Belum Baik. dari Uber lagi, Pak. Baik, Pak Rudi. Terima kasih banyak, Pak, sudah bergabung bersama kami. Mungkin dari Pak Dedi dulu mungkin Iya. ya. Betul, Pak Rudi mungkin saya akan bantu coba jawab ya. Sebenarnya bukan domain saya untuk menjawab sebenarnya. Itu dari pejabat yang terkait. Tapi begini, kebetulan Pak Rudi kan berada di Cengkareng. Entah KTP-nya Cengkareng ataupun tinggal di Cengkareng KTP Jakarta, kita belum tahu. Tapi yang jelas, kalaupun saya baca peraturannya untuk saat ini yang uji kir yang diizinkan hanya kir DKI. DKI. Oke, hanya DKI. Oke, Itu, Tangerang atau yang lain tempat masih belum. Artinya KTP, DKI. KTP dan apa Berdasarkan namanya KTP, STNK-nya. STNK. Kalau KTP kan sesuai dengan KTP sesuai dengan STNK biasanya. Iya. Artinya kan mungkin dia apa nih ya? Kan ada kendaraan-kendaraan yang bukan punya dia. Iya, Betul, mesti bukan punya balik dia. nama. Betul. Jadi begini, kalaupun saya baca untuk regulasi khusus untuk taksi online, tuh yang berhak untuk menguji kir taksi online hanya baru di DKI. Oh, oke. Hanya Kadisub DKI yang bisa untuk kir. Oke. Jadi kalau Bapak Rudi pengen uji kir, saya sarankan memang segera bertanya kepada bidang angkutan umum di Subtrans DKI di Tanah Abang itu. Kira-kira Oh, begitu. Oke. Oke. Kira Ini bisa tanya ditanyakan juga langsung. nanti ke Pak Hemi kalau misalnya ternyata Ya. banyak yang, karena pengalaman saya kalau misalnya pengemudinya banyak yang dari Depok, dari Tangerang seperti itu. Karena yang baru diakui oleh Harus Kementerian uji kir di Perhubungan DKI. hanya DKI. Mungkin Oke. dianggap DKI mungkin peralatannya lebih modern, mungkin bisa lebih cepat, kan bisa mewakili lah untuk kepentingan kir itu sendiri. Oke. Seperti itu. Baik, baik. Ya, Pak Hemi. Halo, Pak Hemi. Siap, siap. Pak, ini ada pernyataan cukup menarik, Pak, dari Ya. apa namanya peserta taksi online ya, taksi Ya, online. Itu kalau menurut dia jumlah kendaraan yang terdaftar itu Di salah satu. sampai 20 ribuan itu, Pak. Ya. Ini nampaknya apa namanya pelaporannya masih banyak yang belum rapih mungkin, Pak Hemi ya. Gini, ini kan yang implementasi kalau dia di wilayah DKI tentunya di Subtrans DKI seperti yang kata Pak Dedi Herlambang tadi. Jadi penertiban kemarin itu sudah tepat sekali karena ini kita dalam rangka mengimplementasikan peraturan Oke. itu. Dan ini memang sebaiknya terus dilakukan secara periodik Ya. atau gimana, Pak Hemi?
Ya kalau menurut saya ya harusnya tiap hari. Saya aspek keselamatan, keamanan, pelayanannya itu benar-benar sesuai ketentuan. Oke. Ya. Iya, iya. Nah ini Pak Hemi, Pak Rudi ini juga kita tidak tahu juga tadi KTP-nya atau STNK-nya ini sebenarnya Jakarta atau seperti apa. Dia tempat tinggal berdomisili di Cengkareng tapi ingin melakukan uji KIR. Mungkin yang jadi pertanyaan juga untuk orang-orang pengendara yang lain yang di luar wilayah Jakarta, mereka tetap bisa untuk uji KIR, tapi seperti apa gitu Pak? Di mana harus mereka melakukan uji KIR juga? Kalau bicara di peraturannya itu tentunya badan hukum itu yang melakukan uji KIR, bukan pribadi-pribadi. Jadi bagaimana komunikasi antara badan hukum tersebut dengan pribadi-pribadi, nah ini kan kita tidak sampai ke sana. Tetapi kalau peraturan itu yang harus melakukan uji KIR adalah ya perusahaan tadi itu. Berarti ya, koordinasi ya antara si pemilik kendaraan ini dengan badan usaha yang... Ya, harusnya sebelum dia terima, dia akan lihat apakah sopirnya sudah punya. Kalau tadi Pak Dedi katakan benar itu di bawah berapa yang A umum atau B umum sudah punya belum? Kalau belum punya tentunya ya ditolak. Kemudian kalau kendaraannya perusahaannya kan akan mengecek dari sisi perusahaan, terus perusahaannya mendaftarkan ke tempat uji KIR kan begitu. Oke, baik. Pak Hemi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Terima kasih Mas Mbak, Pak Dedi Erlambang, terima kasih. Sama-sama Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.